Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anissa Lesiani and my student number is B100194373. And now I want to presentation or explain about my business model canvas, especially on culinary business. And my brand's name is Rizal Mami. And you can look at right side. This is my poster my posters friends first nih ya. Dia adalah ini adalah salah satu poster yang saya bikin untuk brand Rizal Mami. Oke, next. Oke, about the business. The background of the establishment of the Rizal Mami business. Alasan latar belakang yang memprakarsai saya untuk mendirikan bisnis Rizal Mami itu adalah salah satunya karena saya ingin mengembangkan salah satu jajanan kuliner yang ada di lokasi yang akan saya dirikan, yaitu di em, lokasinya, outletnya yaitu salah satunya ada di Barat, di Kecamatan Barat. Kenapa? Karena bisnis kuliner jajanan itu sangat berpotensi sekali untuk didirikan di Kecamatan Barat karena masyarakat Barat itu sangat menyukai makanan jajanan, pecinta kuliner, makanan makanan jajanan yang harganya tuh murah, rasanya enak dan berkualitas. Itu yang paling dicari. Dan yang paling laris. Salah satu stand outlet lokasi yang akan kita dirikan yaitu salah satu lokasinya adalah di Jalan Barat, near Pasar Barat, Stasiun Magetan, and near Swalaya. Nah, ini adalah contoh menu yang akan kita buat saat eh, berjualan nanti. Yaitu salah satu menunya adalah risoles, lumpia, dan juga ditambahi oleh topping. Harganya sangat terjangkau kan ya, mulai dari harga 2.000 sampai 3.000. Dan macam-macam toppingnya ini sangat bervariasi sekali teman-teman jika konsumen menginginkan topping lebih. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari PMC Rizal Mami. Mulai dari apa saja sih elemen-elemen atau bagian-bagian dari PMC. Salah satunya ada itu yang pertama ada key partner, key activities, key research, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, cost structure, dan juga revenue stream. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas yang pertama adalah dari segi key partner. Apa sih itu teman-teman key partner? Key partner adalah sumber daya yang diperoleh dari luar usaha. Jadi adalah menyampaikan bahwa elemen ini memiliki 4 jenis kemitraan yang berbeda, yaitu alih strategis antara pesaing, kemitraan strategis antar pesaing, usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, dan hubungan antara pembeli dengan pemasok. Jadi, apa saja sih kerjasama yang dilakukan oleh Risol Mami terhadap pemasoknya, terhadap partnernya, ya, partner apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama adalah supplier of ingredient and filling for making risol and spring roll atau lumpia ya bahasa Indonesianya. Apa saja yang dibutuhkan? Yaitu seperti flour, paneer, eggs, chicken, oil, mayo, and eggs. And the second, we need to partner of the paper lunch box suppliers, okay? And the third is chili suppliers. And the last is online payment, QRIS, ShopeePay, and okay, next is a customer segment. Jadi apa saja sih
yang sebelum kita mendirikan sebuah usaha, kita harus tahu dulu sih target market kita, customer segmentnya itu siapa. Jadi kita tidak salah menargetkannya ya. Risol Mami ini target marketnya atau customer segmentnya yaitu laki-laki atau perempuan berusia 15 sampai 40 tahun dan pecinta jajanan, khususnya ya kuliner yang penyuka jajan, yang sering jajan. Then the people of the Barat district and its surrounding. And the last is all level from lower middle class to upper middle class. Oke, kenapa sih eh harus tahu ya teman-teman dalam sebuah usaha itu harus tahu dulu target marketnya. Yang paling penting. Selanjutnya ada value proposition. Sebelum kita membahas, kita harus tahu dulu nih arti dari value proposition. Jadi, value proposition itu adalah hal nilai lebih yang kita tawarkan kepada pelanggan atau konsumen. Jadi, Risol Mami, apa sih nilai-nilai lebih yang ditawarkan Risol Mami kepada pelanggan atau konsumen? Yang pertama, they are a variety filling risol and lumpia. And the second is affordable price. And the third is the tasty is crunchy, savory, and the contents are mild, yaitu isinya yang sangat lumer ya teman-teman. Untuk isi dari coklat, misalkan konsumen itu memilih risol yang coklat, green tea, tiramisu, cheese sauce, itu pasti isinya sangat lumer sekali ya teman-teman. Rasanya enak, dan juga memiliki banyak variasi topping yang bisa di-request oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah using a unique packaging ya. Salah satunya kita menggunakan paper lunch box. Selanjutnya adalah channels. Apa sih itu pengertian dari channels ya teman-teman? Channels itu adalah value proposition yang disampaikan ke consumer melalui komunikasi dan saluran penjualan. Jadi, saluran penjualan yang dilakukan oleh Risol Mami adalah melalui offline sales to consumer, carried out stand located in the Barat district. And the second is online sales to consumer are carried out by promoting them through social media seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, and X. Jadi kita rutin melakukan promosi melalui WhatsApp, Instagram, TikTok. Dan di sana kita melakukan berbagai macam promosi untuk menaikkan engagement dari Risol Mami. Yang terakhir adalah we provide a delivery order from home. Yaitu salah satunya bisa menggunakan Shopee Pay, Shopee Food, GoFood, and GrabFood. Selanjutnya adalah key research ya teman-teman. Apa sih itu key research? Key research adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Ada 4 elemen ya yang dibutuhkan dalam key research, yaitu ada melalui fisik. Fisik itu apa saja yang dibutuhkan yaitu stand ya, tempat untuk berjualan secara fisik, stand outletnya. Ini seperti di gambar. Dan yang kedua adalah human research. Sumber daya manusia yang dibutuhkan, kita uh, membutuhkan karyawan kalau memang dibutuhkan, dan kalau masih awal mula berdirinya uh, bisnis ini kita hanya menghandle sendiri. Dan yang ketiga adalah secara intelektual. Secara intelektual itu maksudnya mempatenkan brand dari Risol Mami agar tidak dapat ditiru oleh lainnya. Dan secara yang terakhir adalah secara finansial. Kita membutuhkan modal usaha untuk eh, mendirikan dan demi keberlangsungan dari brand Risol Mami.
Nah, selanjutnya ada revenue stream ya teman-teman. Apa sih arti dari revenue stream? Revenue stream adalah jenis pendapatan yang dihasilkan dari penjualan risol mami. Jadi pendapatan secara bersih. Selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship, apa sih itu arti dari customer relationship? Customer relationship itu hubungan dengan konsumen ya. Gimana sih cara kita menjalin hubungan dengan konsumen uh, agar terus dapat diterima ya, agar konsumen itu tidak berpaling ke brand lainnya. Gimana sih cara kita membangun relationship with customer? Yaitu salah satunya yang pertama adalah maintain the quality of taste, packaging, and service so as not to disappoint the customer. Second, doing promos as discount and every purchase of results as rupiah. Jadi kita melakukan diskon, promo di awal berdirinya, di awal pembukaan Risol Mami. And the third is as well as innovating following the growing trend in the market. And the last is accepting critical review from consumer. Oke, yang terakhir adalah, belum terakhir. Yang selanjutnya adalah, activities ya. Aktivitas apa sih yang dilakukan di Risol Mami? Yaitu salah satunya aktivitas membeli bahan bahan-bahan baku untuk pembuatan risol dan lumpia. Terus yang kedua adalah aktivitas produksi yang dilakukan oleh Risol Mami. Produksinya biasanya kita dilakukannya di rumah dan kita udah menjadi adonan. Di stand-nya itu udah jadi adonan yang tinggal digoreng aja. Dan yang terakhir adalah aktivitas promosi atau pemasaran yang dilakukan oleh Risol Mami. Bisa melalui itu ya tadi teman-teman, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp untuk menaikkan engagement atau brand equity dari Risol Mami. Cost struktur, apa saja sih cost struktur yang kita butuhkan di dalam bisnis Risol Mami? Yaitu kita membutuhkan salah satunya yaitu modal atau biaya produksi, yang kedua adalah biaya operasional, dan yang ketiga biaya pemasaran. Itu penting banget ya. Biaya pemasaran itu biasanya melalui apa sih? Yang dilakukan oleh Salmami untuk cepat mengembangkan brand, yaitu salah satunya melalui Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga TikTok Ads. Dan misalkan cara untuk agar bisa mengurangi marketing expense, yaitu yang selain menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga TikTok Ads, karena kita baru mulai, awal mula, kita baru mulai ya, beranjak. Jadi yang kita lakukan yaitu membuat konten semaksimal mungkin, tanpa menggunakan ads. Thank you for your attention. That's enough from me.